Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mariatul Laili Oktaviani, NIM 185202121 dari kelas studi kelayakan bisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari Paon Desa Banyuwangi yang merupakan bisnis kuliner keluarga di Banyuwangi. Adapun susunan-susunan yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai latar belakang. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bisnis model kanva. Lalu yang ketiga yaitu mengenai deskripsi setiap aspek BMC secara spesifik. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Latar belakang berdirinya usaha Paon Desa. Nah, untuk saat ini banyak sekali masyarakat yang memiliki bisnis kreatif yang dapat menghasilkan keuntungan. Adapun bidang bisnis yang sedang populer pada saat ini yaitu bisnis pada bidang kuliner. Nah, daya beli masyarakat lumayan cukup tinggi karena banyak masyarakat yang suka berkumpul sehingga kafe dan restoran bisa direkomendasikan sebagai tempat yang nyaman untuk berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, selama pandemi seperti ini, banyak masyarakat lebih suka membeli secara online. Oleh karena itu, banyak warung atau rumah makan yang saat ini menjadi bekerja sama dengan aplikasi pembelian makanan secara online. Namun, sebelum datangnya pandemi, ternyata tren pesan makanan lewat aplikasi online ini sebenarnya telah berkembang pesat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Nielsen, survei dari lembaga riset pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa sekitar 58% masyarakat Indonesia memilih membeli makanan siap santap melalui aplikasi online di ponsel. Nah, seperti yang tergambar pada grafik di samping, bahwasanya alasan masyarakat membeli makanan secara online yaitu dapat menghemat waktu. Kemudian, adanya pembayaran secara praktis, ada promo yang menarik, dan lain-lain. Nah, 10 alasan ini merupakan hasil respon masyarakat berdasarkan survei. Untuk slide kedua ini merupakan hasil riset dari Google Trend, yaitu mengenai masyarakat yang gemar untuk menyantap makanan pedas. Google Trend sendiri merupakan suatu grafik statistik pencarian web yang dapat menampilkan popularitas topik pencarian pada kurun waktu tertentu. Sehingga dari Google Trend ini kita bisa menjadi tahu apa saja tren-tren saat ini yang sedang naik. Nah, pada grafik ini telah menggambarkan bahwasanya masyarakat masih banyak yang menyukai makanan-makanan pedas. Untuk itu, karena banyak masyarakat yang gemar atau menginginkan menyantap sambal atau makanan pedas, maka kami memiliki ide untuk mendirikan usaha makanan lalapan dengan diberi nama Paon Desa. Untuk saat ini memang usaha sejenis yang dijalankan memang sudah banyak sehingga kami dituntut untuk berinovasi dan berkreasi sehingga dapat menghasilkan rasa yang berbeda dan menggugah selera. Kemudian dari segi lain, seperti dari harga, pelayanan, dan promo yang dapat diberikan untuk menarik pelanggan. Oleh karena itu, dengan menawarkan produk yang dijual dan dikemas dengan baik, akan dapat bersaing dengan para kompetitor yang sudah mulai usaha terlebih dahulu. Nah, ini merupakan bisnis model kanvas dari Paon Desa. Definisi dari bisnis model kanvas ini merupakan suatu upaya penyederhanaan sebuah rancangan bisnis dengan memberikan penjelasan secara komprehensif. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 aspek yang harus diuraikan secara sistematis atau berurutan. Nah, untuk mengetahui apa saja 9 aspek yang dikemas secara sistematis ini, mari kita lihat pada slide berikutnya. Aspek pertama dari BMC yaitu customer segment. Customer segment adalah orang-orang atau konsumen yang menjadi target bisnis usaha. Hal ini akan mempermudah dalam mengembangkan produk usaha. Semua data yang kita miliki dari target pasar akan membantu dalam menentukan produk yang disukai pelanggan. Customer segment dari Paon Desa ini yaitu keluarga, remaja dan mahasiswa, anak-anak, dewasa, dan khususnya penyuka makanan pedas. Namun, karena target konsumen ini dari semua kalangan,
Maka bagi anak-anak atau bagi yang tidak suka makanan-makanan pedas, bisa menghubungi secara khusus lewat chat pribadi atau pembelian secara aplikasi online sesuai dengan request dari pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai value proposition, yaitu manfaat yang ditawarkan organisasi kepada segmen pasar yang dilayani. Nah, adapun value proposition dari Pawon Desa ini yaitu yang pertama, melayani secara prima. Kemudian yang kedua, dapat memesan secara delivery order. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat banyak variasi menu. Lalu yang keempat, terdapat makanan-makanan yang halal dan sehat. Dan kami juga menerima pesanan secara catering. Yang ketiga yaitu channels, merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segmen yang dilayani. Nah, channels kami sendiri yaitu dari media sosial, terdiri dari Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi pesan antar makanan melalui GoFood, Gojek, dan Air Lapak. Kemudian yang ketiga melalui word of mouth, yaitu pemasaran kata dari mulut ke mulut, yang merupakan strategi marketing yang mengandalkan rekomendasi dan review dari konsumen ke konsumen lain. Aspek selanjutnya yaitu mengenai revenue stream, merupakan komponen yang dianggap paling penting yang membahas mengenai dari mana dan bagaimana aliran masuk pendapatan. Nah, aliran masuk pendapatan dari Pawon Desa ini hanya berada pada perolehan setiap penjualan produk, yaitu makanan, minuman, dan kudapan yang berada di menu Pawon Desa. Ini merupakan penjualan dari bulan lalu yaitu bulan November. Kami mendapatkan sebesar 5.510.000. Untuk biasanya perolehan penjualan kami yaitu dari kisaran 550.000 sampai 5.510.000. Aspek yang kelima yaitu mengenai customer relationship, yaitu cara organisasi menjalin ikatan dengan pelanggannya. Customer relationship dari Pawon Desa ini yaitu yang pertama, melakukan pelayanan terbaik untuk pelanggan, seperti dengan membalas fast respon dan tetap memprioritaskan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu gratis ongkir untuk daerah sekitar Kecamatan Banyuwangi. Kemudian yang terakhir, menerima feedback. Apabila ada saran ataupun masukan dari pelanggan, kami sangat menerima dengan senang hati karena demi kemajuan usaha kami. Aspek yang keenam yaitu mengenai key activities, yaitu kegiatan utama organisasi untuk dapat menciptakan proposisi nilai. Nah, kegiatan utama dari Pawon Desa ini yaitu melakukan kegiatan produksi, di antaranya melakukan pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, pengemasan, dan penyajian. Selain melakukan kegiatan utama itu, kami juga melakukan promosi melalui sosial media untuk memperkenalkan kepada calon konsumen. Kemudian, setelah melakukan kegiatan produksi, selanjutnya yaitu kami melakukan pengantaran apabila konsumen memesan secara delivery order. Aspek yang ketujuh yaitu mengenai key resource, adalah sumber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan proposisi nilai. Sumber daya yang kami miliki yaitu yang pertama dari segi fisikal, yaitu gedung. Gedung merupakan rumah kami yang sebagian rumahnya kami manfaatkan untuk berbisnis kuliner yakni warung makan Pawon Desa ini. Kemudian terdapat alat dan fasilitas untuk menunjang kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga yaitu kendaraan. Nah, dari segi sumber daya manusia, kami memiliki 3 karyawan. Kemudian segi finansial, yaitu terdapat modal awal sebesar 10 juta. Aspek selanjutnya yaitu mengenai key partnership, yang merupakan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai, akan tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, partnership kami yaitu merupakan pemasok atau penjual bahan baku seperti ayam, lele, udang, ikan, dan bahan baku lainnya. Aspek yang terakhir yaitu mengenai cost structure, yaitu komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi mewujudkan proporsi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Nah, cost structure kami yaitu dari biaya gaji karyawan, biaya bahan baku, transportasi, biaya kemasan, listrik, dan air. Ini merupakan pencatatan biaya Pawon Desa per 30 November 2021. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk bulan lalu yaitu sebesar 3.050.000. Nah, berhubungan dengan sebelumnya, grafik ini merupakan grafik dari perolehan laba Pawon Desa. Karena kami baru mendirikan pada bulan Agustus 2021,
maka grafik yang kami buat yaitu dari bulan Agustus hingga bulan November. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwasanya perolehan laba yang kami dapat yaitu mengalami fluktuasi, yaitu dari 550.000, kemudian naik menjadi 1.525.000, dan turun lagi pada bulan Oktober sebesar 1.450.000, dan kemudian naik kembali menjadi 2.460.000. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.